Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan kesejahteraan untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Naila Saro Aziza, semester 1 dari Prodi Bimbingan Konseling dari Universitas Pendidikan Mandalika. Akhiran NIM saya 25171116. Bertujuan membuat video ini ingin membahas tentang materi pembelajaran teori behaviorisme dan kognitif. Latar belakang teori behaviorisme muncul pada awal abad ke-20 sebagai reaksi terhadap pendekatan introspeksi dalam psikologi yang dianggap terlalu subjektif. Latar belakang teori kognitif mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20 sebagai reaksi terhadap keterbatasan behaviorisme yang mengabaikan proses mental internal. Revolusionary kognitif dimulai sekitar tahun 1950 dan ketika para ahli psikologi mulai mempertanyakan pandangan behaviorisme yang terlalu mekanistik. Pengertian teori behaviorisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Sementara kognitif adalah pandangan yang menekankan pada proses mental internal dalam memperoleh, mengolah, menyimpan, dan menggunakan informasi. Teori ini berfokus secara individu, memproses informasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Teori belajar behaviorisme dan kognitif memiliki kontribusi penting dalam memahami proses pembelajaran. Meskipun keduanya memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda, behaviorisme memberikan kontribusi praktis dalam pengelolaan kelas, pembentukan kebiasaan, dan modifikasi perilaku melalui sistem rewards and punishment. Sementara kognitif yaitu memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana peserta didik memproses informasi, membangun pengetahuan, dan mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kedua teori ini tidak perlu dipandang sebagai teori yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam praktik pendidik. Jadi, kesimpulannya yaitu behaviorisme dan kognitif merupakan dua pilar penting dalam psikologi pendidikan yang telah membentuk pemahaman kita tentang bagaimana manusia belajar. Meskipun memiliki alumni dasar yang berbeda tentang hakikat pembelajaran. Keduanya memberikan wawasan berharga yang dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks pendidikan. Baik teman-teman, saya akan melanjuti materi yang akan saya bahas yaitu materi kelompok saya yaitu kelompok 3 tentang pengembangan materi, media, dan sumber belajar pembelajaran. Pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan dinamis yang melibatkan beragam komponen yang saling berinteraksi. Dalam konteks pembelajaran modern, keberhasilan proses pendidikan tidak hanya bergantung pada kemampuan guru dalam menyampaikan materi, melainkan pada pengembangan materi tersebut, pemilihan media yang digunakan, serta pemanfaatan sumber belajar secara efektif. Komponen media pembelajaran terdiri atas hardware yaitu perangkat keras, software perangkat lunak, konten atau isi pesan pembelajaran, format penyajian, interaktivitas, aspek pedagogis, interface atau antarmuka, estetika, aksesibilitas, dan portabilitas, serta sustainability atau berkelanjutan. Pengembangan materi pembelajaran sangat berkaitan dengan tujuan pembelajaran umum yang mencerminkan hasil pembelajaran yang diharapkan secara makro, mencakup domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Tujuan pembelajaran umum biasa disesuaikan dengan standar kompetensi atau capaian pembelajaran yang berlaku pada setiap mata pembelajaran dan jenjang pendidikan. Tujuan pembelajaran khusus adalah indikator pencapaian kompetensi yang lebih spesifik dan terukur. Biasanya dirumuskan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur. Pengembangan materi berdasarkan pengalaman belajar diawali dengan analisis karakteristik peserta didik seperti latar belakang dan gaya belajar. Pengalaman belajar adalah interaksi peserta didik dengan lingkungan yang mengubah pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Menurut konstruktivisme, pengetahuan dibangun melalui pengalaman bermakna. Jadi, kesimpulannya yaitu media pembelajaran adalah alat atau perantara yang digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat peserta didik. Baik, teman-teman,
hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.